Pemohon 2, saya barusan mendapat perintah dari Sakti agar Denkakut melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Ini kita operasi militer jalan kaki apa gimana? Karena kita kan satuan detasemen kavaleri berkuda. Iya. Kita melaksanakannya menggunakan kuda. Serius? Iya. Tuhan bersama kita, berani, benar, ikhlas, setia. Tuhan bersama kita, berani, benar, ikhlas, setia. Sekali lagi kami tekankan untuk faktor keamanan tetap dijaga, personel masing-masing tahu karakter kuda masing-masing, membawa 3 poin. Yang pertama, harus selamat manusianya, harus selamat hewannya, harus selamat barangnya. Bisa dilaksanakan? Halo semuanya, balik lagi dengan aku Grace di Edward Surus Papua Channel. Saat ini aku lagi berada di Detasemen Kavaleri Berkuda. Rencananya kita akan melakukan operasi militer selain perang. Aku sebenarnya bingung sih, apa itu operasi militer selain perang? Sebelum kita melakukan kegiatannya, aku pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu komandan peleton di Denkakut ini, namanya Bang Gifari. Pengen ngulik-ngulik sih jalan ceritanya dia untuk menjadi tentara sampai saat ini tuh seperti apa. Yuk kita langsung undang aja orangnya. Abang! Halo, salam sehat. Nggak apa-apa, buka masker aja kalau ada social distancing. Baik, sebelumnya Bang, coba perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Baik, nama saya Nur Muhammad Gifari. Di sini saya menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Kompi Peternakan Kuda di Detasemen Kavaleri Berkuda. Wah, aku nggak ngerti sih itu ngapain sih kerjaannya emangnya sebagai komandan peleton itu? Komandan Peleton itu mengkoordinir anggotanya dan bertanggung jawab atas anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas. Kebetulan saya di Kompi Peternakan, tugas-tugas peternakan dan veteriner di Detasemen Kavaleri Berkuda. Wah, emang sebelumnya Abang ngerti soal peternakan kayak gitu, kok bisa diarahkan jadi di bagian peternakan? Ya karena mungkin background saya S1-nya peternakan di Oh, jadi Unpad. pernah kuliah? Kuliah. Oke, jadi dulu itu saya itu SPA 2019. Ya. Sebelumnya saya kuliah di Universitas Pajajaran, Wih, jurusan peternakan. peternakan. Iya. Oh. Terus akhirnya mendaftarlah menjadi tentara. Awalnya kenapa sih pengen jadi tentara? Padahal kan sebenarnya lulusan peternakan juga bisa di peternakan lain ya kan? Ya. Jadi memang sudah lama cita-cita dari kecil lihat tentara tuh gagah. Lihat tentara tuh lah keren lah. Jadi dulu ketika lulus SMA belum cukup umurnya buat daftar Akmil. Karena dulu itu persyaratannya 17 tahun 9 bulan. Iya, betul. 17 tahun 9 bulan. Karena mungkin kecepatan sekolahnya, jadi belum cukup usia. Terus tahun depannya, tahun 2014 saya lulus SMA itu langsung keterima di peternakan Unpad. Nah, kuliahlah. Sambil kuliah 2015 mencoba Akmil dan saat itu gagal di seleksi awal di parade namanya. Nah, terus dari situ saya nggak patah semangat. Tahun depannya 2016 saya coba lagi seleksi Akmil. Tahun 2016 saya ikut dan saat 2016 itu saat mau masuk Pantuhir gagalnya di sidang Pantuhir daerah sebelum masuk ke tes pusat. Jadi dulu itu gagal karena apa namanya itu kuota kurang lah, masih ada yang rankingnya lebih jauh. Itu dari situ saya mau coba lagi tahun depannya, tapi karena mungkin kuliahnya udah terlanjur, udah lagi skripsian, ya udah tamatin dulu kuliah. 2018 Mei lulus kuliah, terus Oktober 2018 daftar. Ada pendaftaran SPA PK, saya daftar dan alhamdulillah SPA PK sekali daftar langsung alhamdulillah lolos gitu.
Berarti sudah 3 kali dong ya hitungannya. 3 Iya. kali gagal masuk 3 kali Akmil. gagal. Sekali langsung masuk ke SPAPK. Iya. Wih, keren. Terus pas sekarang udah masuk di peternakan kuda ya istilahnya, tapi sebagai Iya. tentara. Gimana nih perasaannya udah ada di sini? Sebelumnya kayak ngerasa emang iya keren emang ngurusin kuda atau gimana? Kayaknya orang-orang kan ngurusin senjata, ngurusin tank, kok saya ngurusin kuda kayak gitu. Ya betul, pertamanya nggak kebayang sih. Yang dibayangkan cavalry itu kan tank Iya. atau panzer. Mm-mm. Ketika kita masuk cavalry, ternyata diperkenalkanlah ada detasemen cavalry berkuda. Ketika Sarcap masih ngawang-ngawang, terus ketika pengumuman penempatan, masuklah detasemen cavalry berkuda. Ketika awal masuk, mungkin masih merasa aneh Iya. dengan satuan berkuda. Tapi makin kesini, makin mempelajari kuda, makin bangga lah jadi prajurit detasemen cavalry Iya. berkuda. Karena satu-satunya di Indonesia, Betul. bahkan di Asia Tenggara, Betul. Denkavkud ini satu-satunya. Satu-satunya satuan yang ada kudanya. Ya. Wih. Jadi sekarang merasa bangga dong karena udah ada di sini ya. Nah, kalau sekarang kan lagi pandemi nih. Kalau pola latihan anggota sendiri tuh masih sama seperti yang sebelumnya atau ada perbedaan? Untuk pola latihan cenderung sama sih. Yang membedakan saat pandemi ini mungkin kita harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Ketika latihan tidak boleh berkerumun, Mm-mm. mengenakan masker, seperti ya protokol kesehatan memang benar-benar harus diterapkan. Kudanya dibersihin juga nggak? Kan biasanya kan kita semprot-semprot badan atau motor. Nah, kudanya tuh dibersihin juga Kudanya nggak sih? di harwat biasa, harwat harian. Oh, biasa aja, Iya. nggak ada kayak pakai disinfektan atau pakai sanitizer. Enggak. Oh, berarti latihannya tetap biasa aja ya. Terus Iya. kalau ada orang berkunjung gitu, abang ikutan nggak? Misalnya kayak ikut join gitu, misalnya ada yang mau berkuda dateng. Bentar, ada Iya, nggak dari apa-apa. komandan. Nggak apa. Masuk dengan Tumenggung 2. Tumenggung 2, saya barusan mendapat perintah dari Sakti. Agar Denkavkud melaksanakan tugas operasi militer selain perang, melaksanakan bantuan kemanusiaan di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, agar segera dipersiapkan personel, kuda, dan perlengkapan. Siap, Bapak Prabu, dilaksanakan. Utamakan faktor keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Dan juga laksanakan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19. Siap, dimengerti, dilaksanakan. Baik, terima kasih. Laksanakan tugas, berani, benar, ikhlas, setia. Solo, Bandung. Berani, benar, ikhlas, setia. Aduh Mbak, ada perintah. Kita siapin Itu yang pasukan. tadi operasi militer Iya. saling perang. Iya. Aku ikut boleh? Nah, ini tuh kita operasi militer itu ngapain sih? Jadi operasi militer selain perang ini, Hah? kita akan melaksanakan bantuan kemanusiaan. Iya. Kita menyumbangkan bakti sosial kita berupa sembako. Wah, ini perintah penting ya. Ya, perintah penting karena di masa pandemi ini Betul. banyak orang yang Banyak membutuhkan. Wah, Iya. gila. Nah, ini aku langsung ikut operasi nih ya. Ikut operasi Iya. militer. Oh, terus ini kita operasi militer jalan kaki apa gimana? Karena kita kan satuan detasemen cavalry berkuda, Iya. kita melaksanakannya menggunakan kuda. Serius? Ya, Naik jadi kuda? kita akan naik kuda ke sana. Wow, aku bisa nggak? Kita akan naik kuda. Gila ya. Oke. Wah, keren banget nih. Baru pertama kali juga. Ya. Naik kuda, terus ngebagiin bakti sosial ya. Selamat siang. Baik, siang ini kita diperintahkan oleh Dandenkavkud untuk melaksanakan operasi militer selain perang, yaitu bantuan kemanusiaan yang akan kita laksanakan di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan. Setelah ini kita persiapkan kuda dan perlengkapan. Ada usul saran, pertanyaan? Jelas? Siap, Bos.
Baik, setelah saya istirahatkan, segera laksanakan. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Wah, keren banget. Tadi tuh ngapain sih ceritanya? Jadi kita ini akan melaksanakan perintah dari Dandim Kafkut, melaksanakan bantuan kemanusiaan, tepatnya di Desa Cipada. Ya, itulah yang disebut dengan kegiatan militer selain perang. Ya, operasi militer selain perang. Oh ya, operasi militer. Ya. Emang rutin atau gimana? Ya, karena itu merupakan tugas dari TNI. Ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Oh, tapi bedanya nih kenapa harus pakai kuda? Emang bisa ya kuda masuk-masuk ke dalam kampung-kampung? Terus bagi-baginya gimana caranya gitu? Ya, memang bisa kuda melaksanakan membawa bantuan kemanusiaan. Kenapa harus memakai kuda? Karena tempat yang kita akan tuju ini tidak terjangkau oleh kendaraan. Jadi karena kuda lebih mudah untuk menjangkau, kita laksanakan menggunakan kuda. Oh, berarti kuda bisa menjangkau jalan-jalan itu ya? Jalannya susah atau gimana? Jalan-jalannya, medannya mungkin cukup bisa dibilang ekstrim juga. Wah, seru, aku harus ikutan. Boleh nggak? Iya. Boleh ya? Ini kita bakal berapa kuda nih Bang yang mau kita pakai buat jalan? Kita laksanakan menggunakan 1 regu. 1 regu itu berapa kuda? 10 ekor kuda. 10? 10 Mantap. Aku ntar boleh ikut ya? Iya. Oke, terus ini gimana? Ini sedang mempersiapkan kuda-kuda yang akan digunakan. Yang pertama ini diharwat. Harwat itu dibersihin? Pemeliharaan dan perawatan. Dibersihkan debu-debu, kotoran-kotoran yang menempel di badan kuda. Oke. Setelah itu baru dipasang? Baru dipasang alat tunggang dan alat baksos. Nanti kita lihat sendiri buat pemasangan. Oke, sip. Nanti kita langsung lihat yang alat-alat baksosnya aja ya? Betul. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, tas untuk membawa barang-barangnya nanti. Oh, terus cara pasangnya gimana? Ditaruh di mana? Nanti ditaruhnya di belakang sini. Nah, oke, coba. Ini tuh hasil karya prajurit dan Kafkut juga. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Wow, keren. Terus cara pasangnya gimana? Ini. Coba pasang aja. Pasang aja. Ini ya. Oh, tapi kudanya kuat ya? Ya, kudanya kuat. Oh, kayak gitu. Nggak kebayang sih tadi gimana. Iya. Sekarang udah kebayang kan. Iya. Terus ini barangnya taruh situ? Barang-barangnya taruh samping-sampingnya, di atasnya juga bisa. Oh. Wah, strong sekali kamu. Untuk kegiatan bakti sosial kita dalam rangka penanganan COVID yang kita akan laksanakan di Kampung Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, ini kita laksanakan dalam rangka HUT ke-71 Kavaleri TNI Angkatan Darat. Rencana kita akan menggunakan kuda sebagai alat angkut bahan bantuan tersebut. Harapannya dengan rute yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kuda. Harapannya kedepannya kita bisa memainkan peran tersebut di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Sekarang aku yang mau naik kudanya. Aku bisa sendiri. Baik, seluruh alat telah dipasang, perlengkapan dan semua yang kita akan bawa telah masuk ke dalam tas baksos. Setelah ini kita akan melaksanakan pimpas. Dalam pimpas utamakan faktor keamanan. Siap, gerak. Tunggang, gerak. Prabu, Tumenggung 2. Masuk dengan Prabu. Izin melaporkan untuk pasukan siap untuk bergerak. Selanjutnya, mohon petunjuk. Lanjutkan bergerak. Perhatikan faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan. Semoga berhasil. Tuhan bersama kita. Berani, benar, ikhlas, setia.
Tuhan bersama kita. Berani, benar, ikhlas, setia. Sekali lagi kami tekankan untuk faktor keamanan tetap dijaga, personel masing-masing tahu karakter kuda masing-masing, membawa 3 poin. Yang pertama, harus selamat manusianya, harus selamat hewannya, harus selamat barangnya. Bisa dilaksanakan? Kita sudah melewati jalur yang benar-benar berkabut, nggak kelihatan jalannya, cuma kita ring-ringan semua ya tuh. Jadi barusan ada kuda jatuh ke selokan, terus selokan itu cukup dalam banget, jadi memang evakuasi kudanya tuh harus butuh banyak orang. Tapi akhirnya bisa, ada yang nenangin, ada yang bukain barang-barangnya. Tapi karena di sini semua anggota Cavalry Berkuda ini udah tangguh, sudah profesional juga, jadi sudah mengerti cara mengevakuasi kuda. Gimana caranya, dan mereka tuh nggak panik. Yang panik tuh aku, kasihan kudanya, aku sedih banget ngeliat dia terperosok di selokan gitu. Tapi mantep, ini my first time, pengalaman terbaik. Dalam keadaan begini masih inget moto yang kemarin nggak? Berani apa-apa itu? Berani, benar, ikhlas, setia. Artinya apa? Itu moto dari Dengkaput. Supaya berani. Harus berani kita dalam menjalankan tugas. Ya. Harus dengan cara yang benar. Ya. Harus dikerjakan dengan ikhlas. Yes. Dan setia. Yes. Cavalry Berkuda Dengkaput. Siapa? Siapa? Apa? Putra Putra sama anaknya, Suju. Suju. Oh, halo.
ibu sehari-harinya ngapain? Ke ibu pertama. Apa? Tak kemana-mana. Oh nggak kemana-mana. Oh iya, jangan lupa pakai masker terus ya kalau kemana-mana ya. Enak di sini rumahnya banyak kebun. Nih, ini apa nih? Semoga berkah, bermanfaat ya. Mohon doanya Kavleri ulang tahun ke-71. Biasa tes. Iya. Nah, itu semoga biar di itu ya, biar berguna ya buat nenek ya. Biar sehat-sehat terus. Iya, sehat terus. Cantik terus ya, biar kayak umur 30 tahun. 30 tahun. Terima kasih untuk Kavleri ulang tahun yang ke-71. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan kepada warga Babakan Nyampai bisa bermanfaat buat keluarga kami. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan di Desa Cipada dalam rangka hari ulang tahun ke-71 Kavleri TNI Angkatan Darat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan harapannya Kavleri bisa lebih dikenal dan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kavleri, prima. Alhamdulillah bantuan kemanusiaan telah sampai dengan selamat melalui beberapa medan yang cukup ekstrim menggunakan kuda Kavleri. Selamat ulang tahun ke-71 Kavleri TNI AD. Kavleri prima. Ya, terima kasih Om, terima kasih Bang udah ngajakin aku nih ke sini ngelewatin. Wah, tadi tuh benar-benar pengalaman pertama aku ngelewatin jalan yang tadi sampai ada yang merosot lah, sampai kaki aku berdiri. Pokoknya ini pengalaman pertama aku dan paling berharga. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Kavleri ke-71. Sukses selalu, sukses selalu. Amin, sukses selalu buat Om, sukses selalu buat abangnya. Puji Tuhan, akhirnya sudah sampai juga. Gila, seru banget. Medannya tuh kacau, keren, tapi capek, tapi seru. Worth it banget. Terima kasih buat kuda-kudanya. Terima kasih Om semuanya. Seru banget. Dirgahayu Kavleri TNI AD. Kavleri prima.